وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Soal 54. Saya pergi untuk berumroh, lalu saya melewati mikot dalam keadaan haid, sehingga saya tidak melakukan ikhram. Jadi harusnya masuk Mekah, sebelum sampai Mekah itu ada mikotnya, dia di situ harus ikhram dulu. Karena dia merasa haid, dia nggak pakai ikhram. Lalu saya tinggal di Mekah hingga saya suci. Lalu saya ikhram di Mekah. Apakah ini boleh atau apa yang harus saya lakukan dan apa yang wajib atas saya? Jadi pakai ikhram itu harusnya di mikot. Mikot itu di luar Mekah. Kok ini kemudian pas di mikot dia nggak pakai ikhram, masuk Mekah gitu. Di Mekah kemudian baru dia kemudian nunggu sampai suci. Begitu suci dia pakai ikhram di Mekah. Gimana gitu? Kata beliau rahimahullah, perbuatan ini nggak boleh. Seorang wanita yang tidak umroh tidak boleh melewati mikot kecuali telah berikhram walaupun sedang haid. Jadi yang benar adalah ketika mau masuk Mekah lewat mikot, di mikot itulah kemudian semua wanita baik yang haid maupun yang suci dia berikhram. Jadi apa dilakukan ini salah. Dia tetap berikhram sedang dalam keadaan haid dan ikhramnya sah. Dalilnya bahwasanya Asma binti Umais istri Abu Bakar radhiyallahu anhu melahirkan. Sementara Nabi SAW sedang singgah di Dzulhulaifah untuk melakukan haji wada. Dia lalu mengirim utusan kepada Nabi SAW menanyakan, bagaimana aku harus berbuat? Beliau bersabda, mandilah, lalu pakaikan pembalut buat istrimu dengan kain dan berikhramlah. Tentu darah haid sama dengan darah nifas. Sebab itu, kita katakan kepada wanita yang haid bila melewati mikot sedangkan dia hendak menunaikan umrah atau haji, maka tugasnya adalah mandi, lalu pakailah pakaian pembalut dengan kain dan berikhramlah. Al-istisfar artinya dia meletakkan kain pembalut pada kemaluannya lalu berikhram baik haji maupun umroh. Akan tetapi bila dia telah melakukan ikhram dan sampai di Mekah, maka dia tidak pergi ke Baitullah dan melakukan tawaf hingga suci. Jadi nggak boleh tawaf, nggak boleh masuk dalam masjid. Dia langsung beloknya ke arah sa'i untuk melakukan sa'i. Karena itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala dia haid pada saat umroh, kerjakan semua yang dikerjakan jamaah haji, hanya saja engkau nggak boleh tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Dalam Sahih Bukhari juga Aisyah menyebutkan bahwa setelah suci dia melakukan tawaf di Baitullah, suci baru kemudian tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan bahwa bila seorang wanita melakukan ikhram haji maupun untuk umroh dalam keadaan haid, maka dia mengalami haid sebelum tawaf dia haid, maka dia tidak boleh melakukan tawaf maupun sa'i sampai suci. Sa'i juga nggak boleh dalam kondisi haid. Ya, tawaf sama sa'i kan dua-duanya itu di Masjidil Haram ya, nggak boleh dua-duanya. Adapun kalau dia tawaf dalam keadaan suci, lalu setelah selesai tawaf dia haid, maka dia tetap lanjut dan tetap melakukan sa'i walaupun tidak keadaan haid. Jadi sa'i boleh dalam keadaan haid dengan catatan pas waktu tawaf tadi itu masih suci. Kok ternyata yang sudah selesai tawaf, dia mau minum air zam-zam itu kemudian keluar darah haid, maka lanjut aja sa'i. Serta motong rambut dan menyelesaikan umrohnya karena sa'i antara Safa dan Marwah tidak disyaratkan padanya suci. Sa'i berarti boleh dalam kondisi haid. Tapi kalau sampai Mekah haid maka nggak boleh langsung sa'i. Ya, artinya kalau sampai itu sudah haid ya ditunggu sampai suci baru kemudian tawaf dan sa'i. Kalau kemudian sampai Mekahnya dia masih suci maka silakan tawaf, begitu selesai tawaf kok haid maka lanjut sa'i. Ini fikih susah loh ini maksudnya. Kalau nggak belajar nih luput nih pasti. Angel. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.